Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya adalah Julaibib. Begitulah ia dipanggil. Namanya menunjukkan kalau ciri fisiknya kerdil dan pendek. Nama Julaibib merupakan nama yang tak biasa dan tak lengkap. Nama ini bukan ia sendiri yang menghendaki, bukan pula orang tuanya. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Demikian pula orang-orang semua tidak tahu atau tidak mau tahu tentang nasab Julaibib. Bagi masyarakat Madinah, tidak bernasab dan tidak bersuku merupakan aib yang besar. Tampilan fisik dan keseharian Julaibib yang lusuh menjadi alasan orang-orang tidak mau dekat-dekat dengannya. Wajahnya terkesan sangar, pendek, bunguk, hitam dan pakir. Kainnya usang, pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh. Tidur hanya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil. Tidak ada perobotan, minum hanya dari kolam umum yang diambil dengan telapak tangan. Begitulah kira-kira gambaran dari Julaibib. Sahabat kisah-kisah Islam, di episode kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang menarik, yaitu kisah sahabat Nabi bernama Julaibib. Sosok sahabat yang buruk rupa akan tetapi diperebutkan para bidadari surga. Mari kita simak ceritanya. Diriwayatkan bahwa ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dari kalangan Ansor bernama Sa'ad al-Aswad as-Sulami, atau lebih dikenal dengan nama Julaibib. Sosok yang tidak begitu dikenal dan tidak diharapkan orang-orang di sekitarnya. Namun, rupanya dia adalah pria yang dirindukan bidadari-bidadari surga. Julaibib termasuk sahabat Nabi yang mulia. Suatu ketika, Rasulullah SAW pernah menanyakan kepada Julaibib kenapa ia tidak menikah. Julaibib menjawab, dirinya tidak yakin akan ada wanita yang mau menikah dengannya. Julaibib mengaku tahu bahwa dirinya bukanlah pria bernasab, tidak rupawan, dan tidak pula memiliki harta. Dikisahkan Julaibib merupakan nama yang tidak biasa di kalangan bangsa Arab. Namanya juga tidak lengkap dan tidak bernasab. Julaibib terlahir tanpa tahu siapa kedua orang tuanya. Semua orang pun tak tahu dan tak mau tahu tentang dia, tentang nasabnya, atau dari suku apa ia berasal. Dari segi tampilan fisik, disebut membuat tak ada yang mau berdekat-dekatan dengannya. Wajahnya jelek, posturnya pendek dan bungkuk, kulitnya hitam, miskin, pakaiannya lusuh, dan kakinya pecah-pecah tak beralas. Julaibib adalah orang yang tidak diharapkan. Namun, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menurunkan kasih sayangnya, tak ada yang kuasa menghalanginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Julaibib dengan hidayah. Yang semula hina di antara penduduk bumi menjadi mulia di antara penduduk langit. Dikatakan bahwa Julaibib selalu berada di saf terdepan dalam sholat dan jihad. Meski kebanyakan orang tetap menganggapnya tiada, tapi tidak dengan baginda Rasulullah SAW yang selalu menunjukkan perhatian dan cinta kepada umatnya. Suatu hari, Julaibib yang tinggal di selasar Masjid Nabawi ditegur oleh Rasulullah. "Wahai Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Lembut suara Nabi memekarkan bunga jiwa Julaibib. "Wahai Rasulullah, siapakah orangnya yang mau menikahkan anaknya dengan diriku ini?" Jawab Julaibib dengan senyuman. Tidak ada kesan ia menyesali dan menyalahkan takdir. Rasulullah juga tersenyum. Ia kembali menanyakan hal yang sama kepada Julaibib hingga 3 hari berturut-turut. Pada hari ketiga itulah Rasulullah mengajak Julaibib ke rumah salah satu pemimpin Ansor. Betapa bahagianya tuan rumah menerima kunjungan kehormatan dari sang Nabi Allah. "Aku bermaksud untuk menikahkan putri kalian," kata Rasulullah kepada pemilik rumah. "Masya Allah, alangkah indah dan berkahnya,"
duhai betapa kehadiranmu akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Si pemilik rumah mengira bahwa Rasulullah akan meminang anak gadisnya. Bukan untukku, aku pinang putrimu untuk Julaibib, kata Rasulullah. Ayah sang gadis tentu saja terkejut mendengarnya. Sedang istrinya berseru, dengan Julaibib? Bagaimana mungkin? Julaibib yang jelek dan hitam, tak bernasab, tak berkabilah, tak berpangkat, dan tak berharta. Demi Allah, tidak akan pernah anak kita menikah dengannya. Akan tetapi, dari balik tirai, anak gadisnya mendengar percakapan mereka dan angkat bicara. Cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya mengalahkan segalanya. Ia langsung menerima pinangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan setuju untuk menikah dengan Julaibib. Cintanya kepada Allah ditunjukkan dengan taat dan patuh kepada Rasul-Nya. Akhirnya pernikahan pun disepakati dengan mas kawin 400 dirham. Julaibib sangat gembira dengan pernikahan ini. Akan tetapi ia memiliki sedikit masalah. Maka Julaibib pun berkata kepada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, demi Dat yang telah mengutus engkau dengan benar-benar sebagai seorang Nabi dan Rasul, sesungguhnya aku tidak mempunyai apa-apa untuk mas kawin." Maka Nabi memerintahkannya untuk meminta kepada 3 sahabat Nabi, yaitu kepada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Ali bin Abi Thalib. Masing-masing dari para sahabat memberi 200 dirham. Maka Julaibib kini memiliki uang untuk mas kawin serta persiapan pernikahan. Esok harinya, Julaibib pergi ke pasar untuk membeli barang-barang keperluan dan hadiah untuk calon istrinya. Akan tetapi, belum sempat membeli sesuatu, terdengar seruan untuk berjihad. "Wahai para penunggang kuda-kuda Allah, berjihadlah, berjihadlah!" Julaibib kala itu berada di persimpangan dilema. Akhirnya, Julaibib memilih untuk berjihad meninggikan kalimah Allah. Hilang sudah rencananya untuk membeli keperluan rumah tangga barunya. Hilang sudah bayang-bayang keindahan malam pertama dengan istrinya yang cantik. Kemudian Julaibib memandang ke langit dan berkata, "Wahai Allah, Tuhannya langit dan bumi, Tuhannya Muhammad, sungguh hari ini aku akan memakai uang yang ada padaku untuk sesuatu yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dan dicintai orang-orang yang beriman." Akhirnya Julaibib membelanjakan uangnya untuk membeli kuda, pedang, tombak, perisai, dan segala macam keperluan berjihad di jalan Allah, termasuk perbekalannya. Dia kemudian mengikatkan kain sorban di seluruh wajahnya dan memakai baju besi yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali 2 matanya, sehingga dia tidak mudah dikenali. Ketika tiba di antara sahabat Muhajirin, mereka bertanya-tanya, "Siapakah penunggang kuda yang belum kita kenali ini?" Julaibib sama sekali tidak menjawab pertanyaan itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, "Biarkanlah dia, barangkali dia datang dari daerah Bahrain atau Syam, di mana saat ini dia ingin mengorbankan dirinya untuk keselamatanmu." Maka Julaibib memacu kudanya menuju garis depan dan bertempur dengan perkasa. Tombak dan pedangnya tak pernah berhenti mengayun dan menyerang kaum musyrikin. Ketika kudanya tampak lelah, Julaibib turun untuk berperang dengan berjalan kaki, dan itu tidak mengurangi semangatnya memperoleh syahid. Saat itu, Julaibib sedang berada di dekat baginda Nabi, dan lengannya tersingkap sehingga tampak kulitnya yang hitam. Baginda Nabi langsung bertanya, "Apakah engkau Julaibib?" "Benar ya Rasulullah, aku Julaibib." Nabi menatapnya dengan kagum. Begitu juga beberapa sahabat lainnya yang akhirnya mengenali sang mujahid yang begitu bersemangat menggempur musuh ini. Ternyata adalah Julaibib. Baginda Nabi kemudian berkata, "Engkau sangat beruntung wahai Julaibib.
Julaibib makin bersemangat mendengar pujian Nabi tersebut. Ia pun semakin sengit menyerang musuh. Beberapa waktu berlalu, tiba-tiba terdengar seruan, "Julaibib telah gugur, Julaibib telah gugur, Julaibib telah gugur syahid." Nabi langsung mendatangi tempat Julaibib menemui syahidnya. Beliau mengangkat kepala Julaibib. Topi besinya ditanggalkan dan beliau meletakkannya di pangkuan beliau sambil membersihkan tanah yang ada di wajah Julaibib. Kemudian Nabi berkata, "Betapa semerbak harum baumu, betapa dicintainya engkau oleh Allah dan Rasul-Nya." Kelihatan baginda Nabi menangis, kemudian tertawa dan memalingkan wajah, lalu bersabda, "Demi Allah, Julaibib telah berada di telaga." Sahabat Abu Lubabah yang keheranan dengan sikap beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah maksudnya telaga?" Kemudian Nabi bersabda, "Telaga yang diberikan Allah kepada Julaibib, yang luasnya antara Sana dan Basrah, tempatnya dihiasi oleh mutiara dan permata, airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Siapa yang meminumnya sekali saja, ia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Itulah telaga Kausar." Abu Lubabah berkata lagi, "Wahai Rasulullah, aku melihat engkau menangis lalu tertawa, kemudian memalingkan muka engkau." Nabi menjelaskan, "Wahai Abu Lubabah, aku menangis karena rindu kepada Julaibib. Aku tertawa karena melihat keadaan Julaibib di sisi Allah dan kemuliaannya di hadapannya. Sedangkan aku memalingkan muka karena aku melihat bidadari-bidadari yang menjadi istrinya turun saling berebut mendekatinya sehingga terlihat betis-betis mereka. Aku merasa malu melihat pemandangan tersebut." Kemudian Nabi memerintahkan seorang sahabat untuk mengumpulkan barang-barang milik Julaibib seperti kuda, pedang, tombak, perisai, dan sisa perbekalannya. Lalu memerintahkan sahabat itu untuk mengirimkannya ke rumah Ammar bin Wahab untuk diserahkan kepada calon istrinya. Kemudian Rasulullah menyampaikan pesan untuk Ammar bin Wahab, "Wahai Ammar bin Wahab, Allah telah menikahkan Julaibib dengan wanita-wanita yang lebih baik daripada putrimu." Demikianlah sahabat kisah-kisah Islam. Akhir cerita dari Julaibib, sahabat Nabi yang buruk rupa akan tetapi diperebutkan bidadari-bidadari surga. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab.